Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Artul Mutaramin, para alim, para kiai, punyai, para habaib. Khusus yang saya hormati Habib Nabil Fuad Al-Musawah. Ini pimpinan Majelis Rasulullah. Mudah-mudahan selalu sehat, umur manfaat. Para pimpinan PKS tingkat DPP maupun sampai daerah-daerah. Khusus Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Haji Muhammad Shahibul Iman PhD. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Haji Ahmad Syaiqu SAK MM. Bapak Haji Ainur Rafiq Saleh Tamhid LC. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS Dr. Suswono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Dr. Haji Mulyanto M. Engineer, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Dr. Haji Muslih Abdul Karim MA. Yang saya hormati Presiden PKS Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf MSI. Sekjen PKS yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Khalid SE MSI. Dan juga yang saya hormati Bendahara Umum DPP PKS Bapak Haji Nur Hadi SPD MA. Ada bersama kita yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Pak Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Semoga selalu sehat, umur manfaat, banyak yang menunggu dari para umat. Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hajah Ledia Hanifah SSIM PSI. Anggota DPR RI Fraksi PKS yang saya hormati Bapak Izzuddin Al-Qasam, Habib Soleh bin Bakir Al-Atos, Ketua Umum Al-Ittihadiyah Bapak Haji Insur Nur Zaman, Ketua Umum PPIKD, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah saya bisa berada di sini. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah bersilaturahim. Saya datang dari Jombang ke Jakarta. Saya membayangkan di Jakarta seperti apa. Rupanya rasanya kayak di pondok pesantren juga. Tidak ada bedanya. Itulah kita sama-sama pencinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bergembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut dengan gembira, kita berbahagia. Ada satu kisah pada saat Rasulullah dilahirkan. Semua umat manusia menunggu. Ada isyarah beliau akan dilahirkan di Jazirah Arab. Banyak orang-orang Yahudi pindah dari Eropa itu ke Madinah. Mengharapkan nanti anaknya lah yang akan lahir sebagai Nabi terakhir. Rupanya Allah mentakdirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga Bani Quraisy.
semua keluarga menyambut dengan gembira, menyambut dengan berbahagia. Tidak terkecuali paman beliau, Abu Lahab, bergembira ponakannya lahir di Mekah sebagai nabi, penutup para nabi semuanya. Berita yang dibawa oleh budak perempuannya disampaikan kepada Abu Lahab, menjadikan Abu Lahab sangat berbahagia. Abu Lahab kemudian saking senengnya memerdekakan budak perempuannya, Suhaibah. Jadi Suhaibah akhirnya suatu ketika ikut menyusui Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Abu Lahab yang di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW selalu memusuhi pada saat Rasulullah berdakwah, memusuhi dan mengganggu, banyak hal dilakukan untuk menghambat, untuk bermusuhan kepada Kanjeng Rasul. Sampai akhirnya dia meninggal. Setelah meninggal, ada satu orang sahabat, Ibnu Abbas, bermimpi ketemu Rasulullah, bertemu dengan Abu Lahab. Dan kemudian ditegur, "Ya Abu Lahab, bagaimana kabarmu sekarang?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Saya di sini, ini menunggu di alam kubur susah. Setiap hari susah. Banyak siksaan, banyak sekali saya mengalami hal yang susah. Kecuali setiap hari Senin. Siksaan saya dikurangi dan saya diberikan minuman." Abu Lahab yang memerdekakan budaknya, saking senangnya menyambut kehadiran kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Itu di alam barzah, siksanya itu diringankan setiap hari Senin. Diberikan minum. Ini orang yang memusuhi Rasulullah pada saat Rasulullah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan syiar, menyampaikan risalah-risalah. Ini dimudahkan, diringankan sisanya. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang ada di majelis ini yang begitu menyintai Rasulullah Muhammad SAW, nanti akan bersama-sama dengan para masyayikh, para aulia, para orang-orang soleh, nanti bersama Rasulullah di akhirat nanti. Mudah-mudahan diangkat derajatnya di majelis ini. Nah, saya malam ini akan menyampaikan cerita yang berbeda. Tadi sudah disampaikan kita memperingati Maulid Nabi. Itu sejak dari beberapa hari yang lalu dan saya yakin di sini juga sama. Di sini juga hati ini sudah beberapa hari yang lalu sudah kita persiapan sampai dengan hari ini kita selalu mengingat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan menyampaikan cerita mengenai seorang ulama umat Rasulullah Muhammad SAW yang begitu mencintai Rasulullah. Saking mencintainya, beliau akhirnya mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Dan gelar ini didapat karena beliau menghafal Kutubus Sittah. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, beliau menghafal Kutubus Sittah setelah beliau menghafal 30 juz Al-Quran. Nah ini saya ingin sampaikan karena ini di sejarah sangat-sangat sedikit kita bisa menemukan cerita mengenai perjalanan perjuangan yang mewakili perjuangan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Nah ini beliau mulai kecil
belajar agama mulai dari orang tuanya, kemudian di usia 15 tahun beliau mulai belajar di beberapa pondok pesantren di Indonesia. Di usia 20 tahun ke Mekah untuk berhaji dan kemudian kembali lagi, dan berikutnya tahun 1892 beliau ke Mekah untuk belajar kepada beberapa syekh yang ada di sana. Termasuk salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa saya sampaikan, saya khususkan Syekh Nawawi ini karena ada cerita yang berkaitan dengan perjuangannya. Beliau belajar cukup banyak dari guru-guru yang banyak, dari syekh-syekh di Mekah yang begitu terkenal. Salah satunya Syekh Nawawi ini adalah karena Syekh Nawawi ini lahir tahun 1813. Tahun 1825 beliau ke Mekah. Kemudian kembali tahun 1828. Kemudian ikut bergabung dengan Pangeran Diponegoro untuk berperang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro tahun 1830 ditangkap Belanda. Beliau kemudian kembali ke Mekah. Belajar lagi, sampai kemudian ngajar lagi, kemudian sampai menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, Ki Hasyim Asy'ari pada kesempatan yang kedua ke Mekah 1892 itu kemudian belajar ke Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani ini beberapa orang yang ke Mekah, setiap kali orang Banten yang ke Mekah itu pulang dari sana selalu bikin perlawanan. Mulai tahun 1880, 81, 82, 83 orang-orang Banten itu membuat perlawanan terhadap Belanda. 1892 Hadratul Syekh nyampe, kemudian 1897 beliau berikrar di depan Multazam beserta 6 sahabat dari beberapa negara untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya masing-masing. Nah, ini saya buka apa yang terjadi. Tahun 1897 Syekh Nawawi wafat. Beliau kemudian mulai berikrar itu karena wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Tahun 1899 beliau kembali ke Indonesia, kemudian mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, semua apa yang diberikan Syekh Nawawi mengenai bagaimana melawan Belanda itu menjadikan semangat yang sangat luar biasa. Mulai beliau datang, Hadratul Syekh mulai datang ke Indonesia, semangat untuk melawan Belanda itu sudah menyala-nyala. Mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di lokasi yang sekarang itu berjarak kurang lebih 300 meter dari pabrik gula Cuker yang pada saat itu di pabrik gula ini menjadi pusat kemaksiatan. Masyarakat zaman itu, masyarakat susah di Indonesia karena penjajahan Belanda. Masyarakat dalam kondisi ekonomi yang susah, pendidikan susah, kemudian bekerja kepada Belanda di pabrik gula. Setiap hari Sabtu digaji. Setiap Sabtu malam ada pasar malam. Dan dari pasar malam itulah kemudian berkembang menjadi pusat kemaksiatan. Apa yang dilakukan oleh Hadratul Syekh Ki Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren berhadapan-hadapan dengan pusat kemaksiatan yang dibikin oleh Belanda, menggambarkan semangat perjuangan yang luar biasa.
Namun beliau tidak seperti yang lain-lain. Seperti yang di Banten melakukan perlawanan langsung terhadap Belanda. Beliau melakukan hal yang berbeda. Di tahun 1901 Belanda merubah strateginya dengan politik etis. Politik etis itu merubah struktur masyarakat yang tadinya menjadi penjajah, kemudian dirubah menjadi struktur sosial. Belanda akan membangun satu pemerintahan, maka kemudian dirubahlah semuanya dengan politik etis. Ini kemudian diperbaiki irigasi, migrasi, pendidikan. Nah, karena Belanda itu merubah strateginya, maka kemudian banyak lahir organisasi-organisasi, tidak terkecuali organisasi Islam. Lahir pertama Serikat Dagang Islam tahun 1905. Kemudian Budi Utomo 1908, kemudian 1912 berdiri Muhammadiyah, 1912 yang tadinya SDI berubah menjadi Syarikat Islam. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi baru berdiri karena memang kemasyarakatan mulai disusun oleh Belanda. Apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Melihat kondisi masyarakat umumnya di Indonesia, khususnya ada di Jombang, pada kondisi ekonomi yang susah. Pendidikannya juga susah. Nah, beliau itu kemudian membeli sebidang sawah di antara masyarakat dan terjun ke masyarakat untuk mendampingi masyarakat, memperbaiki cara tanam, memperbaiki ekonomi masyarakat, kemudian memperbaiki atau memberikan pendidikan-pendidikan agama, dan itu dilakukan setiap hari Selasa. Terus mulai dari lingkungan-lingkungan yang di dekat Tebuireng, di dekat Pondok Tebuireng, kemudian di sekitar Jombang, dan kemudian terus dilakukan sampai kita bisa temukan banyak peninggalan-peninggalan beliau. Beliau mulai mengajarkan bagaimana ekonomi, meningkatkan ekonomi, kemudian memberikan pendidikan-pendidikan agama, dan kemudian mendirikan majelis taklim yang sampai sekarang beberapa majelis taklim masih bisa kita temukan di sekitar Jombang. Ada juga kita temukan di Ponorogo, ada kita temukan juga di Banyuwangi, ada di beberapa tempat, dan itu beliau lakukan setiap hari Selasa. Nah. Dan tahun 1912 satu perubahan terjadi. Syarikat Islam. Nah, ini Kongres Syarikat Islam yang dipimpin Hosok Rohminato sebagai ketua, merubah tujuan organisasi menjadi pergerakan. Anggaran dasar berubah, memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, memajukan kehidupan masyarakat menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham keliru tentang Islam. Ini modernisasi Islam. Yang ketiga, mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara para anggotanya. Hadratus Syekh menulis naskah Kaful Awam Anil Khawdi fi Syarikat Islam, mencegah masyarakat terlibat di dalam syarikat Islam karena tidak sependapat dengan tujuan dari syarikat Islam, yaitu menghilangkan faham-faham keliru tentang Islam, modernisasi Islam. Karena Kiai Hasyim Asy'ari merasa bahwa pemimpin syarikat Islam bukan ulama. Pemimpin syarikat Islam Hosok Rohminato orang yang hebat dalam berorganisasi, tetapi bukan ulama. Maka beliau tidak sependapat mengenai bagaimana menghilangkan faham-faham keliru tentang Islam itu. Nah, terus kemudian syarikat Islam
Ini satu organisasi yang dipimpin oleh orang hebat, Hosokro Aminoto. Karena menggunakan nama Syarikat Islam, semua orang Islam semangat untuk bergabung karena organisasi ini adalah organisasi perjuangan. Next. Nah, itu di tahun 1912 beliau menulis kitab Kaful Awam mengkritisi Syarikat Islam dan dikirim ke Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi di Mekah. Tahun 1915 Syekh Khatib membalas dengan naskah Tanbihul Anam menjadikan beliau istislam yang tadinya mengkritisi Syarikat Islam tapi begitu menerima balasan dari Syekh Ahmad Khatib beliau kemudian taslim. Kemudian banyak diskusi dengan Hosokro Aminoto. Syarikat Islam terus berkembang semakin besar. Jadi di tahun-tahun itu banyak sekali organisasi-organisasi Islam. Tapi yang paling besar, paling maju itu adalah Syarikat Islam. Banyak orang-orang Islam di situ. Dan apa yang dituliskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa di tahun-tahun 1330 Hijriah, itu kurang lebih tahun 1912 itu, banyak masuk aliran-aliran baru Islam yang mana kemudian bergabung di Syarikat Islam itu. Oleh karena itu, Hasyim Asy'ari sejak 1915 itu sering berdiskusi bersama dengan Hosokro Aminoto, di mana Hosokro Aminoto sebagai ketua Syarikat Islam, di situ juga salah satu penasehat agamanya termasuk adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang setahun sebelumnya di tahun 1914 mulai bergabung di Syarikat Islam. Banyaknya aliran-aliran terjadi gesekan-gesekan di dalam Syarikat Islam. Tetapi karena semangat umat Islam untuk berjuang, maka ini berjalan terus, tetapi karena gesekan-gesekan yang semakin lama semakin keras, akhirnya terjadilah perpecahan di tahun 1921. Syarikat Islam cabang Semarang memisahkan diri dari sentral Syarikat Islam dan itu terjadi perpecahan umat Islam secara keseluruhan. Apa yang dikhawatirkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terjadi. Beliau sejak awal mengkhawatirkan perpecahan umat Islam, akhirnya pecah di tahun 1921 gitu. Hosokro Aminoto berusaha konsolidasi, mengadakan kongres di Cirebon tahun 1921 dan kemudian 1922 melaksanakan kongres lagi di Garut. Namun gagal menyatukan umat Islam. Di tahun 1923, pada 20 Februari 1923, di kongres berikutnya, Syarikat Islam berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, sebagai Islam modernis di Madiun dan meninggalkan Islam tradisionalis. Di tahun 1921 itu Hasyim Asy'ari, karena terjadinya perpecahan Syarikat Islam itu, beliau menulis Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memberikan tuntunan kepada umat Islam. Ahli Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Dan beliau menuliskan kembali bagaimana sejak 1912, sejak 1330 Hijriah, itu banyak umat Islam, banyak faham-faham Islam yang baru itu. Di tahun 1923, Kiai Ahmad Dahlan, penasihat agama Syarikat Islam, wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Jadi umat Islam yang terpecah dari Syarikat Islam di tahun 1921, kemudian terpecah lagi di 1923. Kemudian satu musibah, Kiai Ahmad Dahlan wafat di tahun 1923.
maka umat Islam dalam kondisi yang sangat lemah. Kemudian perjalanan berikutnya, Syekhona Khalil wafat juga di tahun 1925. Umat Islam pada saat itu terpecah-pecah. Umat Islam dalam kondisi yang lemah karena terpecah-pecah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menuliskan kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada saat umat Islam dalam kondisi yang terpecah itu di tahun 1925. Alhamdulillah kemudian 1926 konsolidasi umat Islam yang berbasis pondok pesantren akhirnya melahirkan organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir menyikapi apa yang terjadi di Jazirah Arab sekalian untuk konsolidasi ahli sunnah wal jamaah yang berbasis di pondok pesantren. Tanggal 8 Januari 1926, ini cerita sejarahnya nyambung ke Mekah Madinah. Tokoh-tokoh Mekah Madinah mengangkat Abdul Aziz Ibnu Saud sebagai Raja Hijaz dan akan memberlakukan faham Wahabi sebagai satu-satunya faham bagi semua jamaah haji. Itulah yang kemudian menjadikan umat Islam yang ada di Indonesia ini resah, dan NU hal yang sama. Akhirnya NU sepakat ini mesti mengirim utusan untuk menghadap Raja Abdul Aziz untuk menyampaikan keberatan mengenai faham Wahabi yang akan diberlakukan untuk semua jemaah haji. Akhirnya NU dalam keputusannya akhirnya membentuk tim yang akan diutus untuk menghadap Raja Abdul Aziz. Itu akhirnya berangkat di tahun 1928. Itu yang disebut dengan Komite Hijaz. Nah ini mohon minta kepada Raja Abdul Aziz untuk membebaskan jamaah haji pada mazhabnya masing-masing. Jadi minta agar diberi kebebasan untuk bermahadab. Dan alhamdulillah itu kemudian diterima, dikabulkan oleh Raja Abdul Aziz. Dan satu lagi adalah untuk memohon agar situs-situs Islam yang rencana akan dihilangkan itu tidak usah dihilangkan, tetap dipertahankan, termasuk juga makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan memberatkan lagi, di tahun-tahun itu Belanda untuk memperkuat pemerintahannya membuat aturan-aturan, undang-undang. Apa yang dilakukan adalah membuat ordonansi perkawinan dan ordonansi guru liar. Ordonansi perkawinan untuk mengatur perkawinan orang-orang Islam. Kemudian ordonansi guru liar adalah untuk mengatur guru-guru yang ngajar di serambi-serambi masjid, di surau-surau. Nah itu yang kemudian umat Islam bersama-sama melakukan penolakan. Tahun 1930, Kiai Hasyim Asy'ari mengundang semua organisasi Islam untuk berkumpul di Tembureng menyikapi hal ini. Nah, di situ Hadratus Syekh menulis Al-Mawaid, wejangan dan membuka pengajian untuk melakukan pertemuan secara berkama. Sejak saat itu ada beberapa tahun ke depan, di Tembureng itu ada pengajian yang diikuti oleh semua faham. Ada Habaib, ada Wahabi, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Isyad. Itu berlangsung beberapa tahun sejak tahun 1930 dengan niat awalnya adalah untuk menyikapi ordonansi Belanda yang akan diberlakukan, yaitu ordonansi perkawinan dan ordonansi guru liar.
satu proses untuk menyatukan umat Islam. Karena ada musuh bersama. Maka beberapa tahun pengajian itu berlangsung. Dan ada satu musibah lagi di tahun 1934. Khos Sokro Aminoto wafat. Salah satu tokoh yang begitu hebat di dalam membawa organisasi Syarikat Islam. Akhirnya wafat di tahun 1934 itu. Banyak kejadian-kejadian, tapi kemudian kita sampai kepada tahun 1937. Belanda memaksakan memberlakukan ordonansi perkawinan dan ordonansi guru liar pada 1 April 1937. Ini langsung ditanggapi umat Islam, di mana umat Islam mendirikan Federasi Majelis Islam A'la Indonesia di bulan September, tanggal 21 September 1937 untuk menolak ordonansi yang diberlakukan di bulan April itu. Di situ kita melihat Majelis Islam A'la Indonesia pada saat didirikan menaungi 13 organisasi Islam yang sudah beberapa tahun itu sempat berkumpul, yang dari bermacam-macam faham tadi. Nah, ini tahun 37 kemudian mengikatkan diri di bawah naungan Majelis Islam A'la Indonesia. Tahun 38 NU digabungkan. Berikutnya menyusul ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia, ada PAI, Persatuan Arab Indonesia, bergabung semuanya. Dan di tahun itu, di tahun 39, hampir seluruh komponen bangsa ini menyatu bergabung di bawah naungan Majelis Islam A'la Indonesia. Kita sulit menemukan data-data yang menyatakan ini, karena memang hampir sejarah-sejarah yang menceritakan mengenai ini hampir semuanya hilang, dan kebetulan kami ada data-data itu yang kami susun. Nah, kemudian tergambar di situ bagaimana bangsa Indonesia di tahun-tahun 39, tahun 40 itu pernah menyatu. Semua komponen bangsa ini menyatu. Perjalanan sejarah. Tahun 42 Jepang masuk. Tahun 43 ada permintaan dari Jepang karena dianggap MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, sudah tidak relevan, maka Jepang minta diganti dengan organisasi yang baru. Maka Ki Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan Masyumi di bulan November tahun 1943. Apa isinya? Jepang mengharapkan para ulama, umat Islam menyediakan tenaga untuk digunakan Jepang menambah pasukannya di dalam menghadapi pasukan sekutu. Begitu Masyumi berdiri, maka kemudian diadakan negosiasi. Akhirnya Masyumi menyanggupi akan menyiapkan tenaga-tenaga dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak dikirim ke luar negeri. Yang kedua, harus dilatih kemiliteran. Jepang kemudian menyanggupi, dan sejak saat itu ada latihan kemiliteran yang dilakukan di Cibarusah. Cibarusah daerah sampai Cikarang. Nah, itu berpusat di sana, tetapi kemudian banyak pondok-pondok pesantren yang melakukan pelatihan-pelatihan. Ada 2 pasukan, 1 Hizbullah, 1 Sabilillah. Perjalanan berikutnya bangsa Indonesia. Tahu-tahu di 17 Agustus tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaan.
Saya buka satu-satu perjalanan-perjalanan bangsa ini sebelum itu, mulai dari tahun 39, 40 sampai 45, kita tidak menemukan perjuangan bersenjata. Kita tidak menemukan usaha-usaha untuk menjadikan bangsa ini merdeka. Baru kemudian kita buka satu-satu. Nah, di konon asasi Nahdlatul Ulama, di situ tertulis bahwa ayat-ayat, beberapa ayat, termasuk salah satunya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan kemudian hadis-hadisnya termasuk diantaranya adalah yadullahi alal jamaah. Jadi kalau itu tujuan daripada berkumpulnya umat ini, maka itu tercapai di tahun 37 maupun 38. Dan saya hanya memahami dengan tercapainya ukhuwah, maka ridho Allah itu kemudian dicurahkan, diberikan kepada bangsa ini. Yadullahi alal jamaah. Kemudian kita dibimbing sampai kepada proklamasi kemerdekaan tahun 1945, di 17 Agustus tahun 1945. Maka kalau kita melihat perjalanan sejarah itu, betapa pentingnya ukhuwah, betapa pentingnya persatuan. Dan dulu pernah menyatu tanpa melihat faham. Tidak ada yang ini paham apa ini paham, ini beda paham, nggak mau kumpul. Nah ini mudah-mudahan ini PKS nanti bersama-sama dengan yang lain. Wah itu mah dia. Perlu itu dilakukan. Sudah ada contohnya. Saya melihat ada momentum di mana Indonesia pernah melakukan penaklukan tanpa pertempuran. Saya cari-cari lagi, pernah terjadi zaman Rasulullah Muhammad SAW pada saat Fathul Makkah. Ada yang bilang, oh iya Rasulullah, ada lagi Sayyidina Umar menaklukkan Baitul Maqdis tanpa pertempuran. Dan saya melihat inilah sebetulnya kalau persatuan, ukhuwah ini bisa dicapai. Islam ini yang disebut ya'lu wala yu'la alaihi ini akan tercapai. Moga ini fakta sejarah. Ini perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bukan bangsa lain, bangsa Indonesia. Sekarang sudah banyak faham-faham sejak tahun itu 1912 juga sudah banyak faham-faham yang berbeda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada apa, semuanya pada saat itu sempat bergabung membangun persatuan ukhuwah, dan itulah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan semangat di sini, semangat di majelis ini dengan bersama-sama juga dengan yang di daerah-daerah, nanti bersama-sama dengan yang lain umat Islam secara keseluruhan bisa menyatu, bisa membangun ukhuwah, itu membangun lagi kebersamaan supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat bimbingan lagi yadullahi alal jamaah. Kalau tidak ya kita simpang siur, satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan. Ini dibimbing kemana kita? Sudah ada contohnya. Memang sayangnya sejarah itu dihapus. Kami menemukan kitab-kitab itu juga bukan di Indonesia. Kitab-kitab itu kami temukan ada di luar negeri, kami bawa, loh ini cerita mengenai Indonesia. Tapi akhirnya alhamdulillah, di dalam rangka merestrukturisasi sejarah akhirnya bisa tergambar cerita semacam itu, bisa menjadikan teladan yang kita contoh bagaimana dulu leluhur-leluhur kita
sama juga leluhur panjenengan semuanya. Nah, di sini tadi disebutkan ini dari alumni pondok-pondok, termasuk ada pondok Tebuireng ada di sini. Nah, tidak ada orang lain yang ada di sini, itu kita semuanya. Bangsa Indonesia, umat Islam. Kalau beda-beda sedikit, maklum. Kalau sama semuanya kok aneh. Ini masing-masing orang membawa pemikirannya sendiri-sendiri, kok bisa bodoh, bisa sama. Kan aneh. Kalau beda-beda, satu caranya ngucap beda dengan yang lain, ya biasa. Oleh karena itu, ini cerita sejarah yang bisa kita jadikan rujukan keteladanan yang perlu untuk kita usahakan, yang mana sudah terbukti hasilnya. Yadullahi alal jamaah. Panjenengan cari cerita sejarah sampai tahun 40 sampai tahun 45. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia berkenaan dengan proklamasi. Tapi di Indonesia sejak tahun 1940 umat Islam sudah tahu Indonesia bakal merdeka dan presidennya Insinyur Soekarno. Itu sejak tahun 1940. Karena apa? Ya zaman dulu ulama-ulamanya orang-orang yang memang alim, orang-orang yang memang soleh. Itu umat-umat terbaik dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, usaha kita, ini nanti muncul lagi orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh termasuk dari majelis ini. Mudah-mudahan sebagai penggerak nanti Indonesia di masa yang akan datang. Kita sekarang ini sedang dalam kondisi yang susah. Satu dengan yang lain. Ini ada dikotomi, kita mesti berpikir tujuan kita sama, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa masih ada cerita, tetapi itu adalah inti daripada apa yang kita bisa petik hikmah daripada sejarah perjuangan, terutama menyatunya umat Islam di tahun-tahun antara tahun 37 sampai tahun 40. Itulah modal umat Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, ini kemudian ada resolusi jihad, fatwa jihad. Apa diteruskan apa enggak? Baik. Jadi Indonesia merdeka, proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dalam waktu 1 bulan, 17 September, begitu banyak pasukan Inggris, pasukan Belanda masuk lagi ke Indonesia, masuk terutama masuk Jakarta dan masuk sampai ke Jawa Barat. Nah, ini sikap dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sikap Ki Hasyim pasca proklamasi, kita harus mempertahankan kemerdekaan. Sebagian orang sudah mau menyerah karena Jepang, Inggris dengan pasukannya yang lengkap, rasanya nggak mungkin mau melawan. Tapi sikap Ki Hasyim Asy'ari harus mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari hasil Jepang melatih kemiliteran Indonesia, ada 7 divisi. 7 divisi itu kurang lebih 140 ribu orang. Itu sudah siap untuk bertempur dan Jepang ikut membantu persiapan-persiapannya. Nah, kemudian 1 bulan kemudian, 17 Oktober,
pasukan Inggris, pasukan Belanda semakin banyak masuk lagi. Maka kemudian Ki Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada umat ini, hati-hati. Tetapi rupanya tidak ada yang bisa dilakukan. Akhirnya NU di Surabaya, pada saat itu PBNU ada di Surabaya, akhirnya mengadakan sidang di tanggal 20 sampai 22 Oktober. Nah itu kemudian dari sidang ini kemudian muncullah resolusi jihad. Jadi 17 September yang pertama itu adalah fatwa jihad. Semua orang Islam wajib hukumnya untuk menjaga daerahnya dengan jarak 94 km. Nah kemudian 22 Oktober itu ada fatwa jihad. Mana dia fatwa jihad? Nah ini resolusi jihad disuruhkan kepada pemerintah. Ini kadang-kadang ada salah paham. Resolusi jihad kepada masyarakat. Resolusi jihad itu kepada pemerintah. Fatwa jihad kepada masyarakat. Nah ini 22 Oktober. Dan betul tanggal 25 Oktober pasukan Inggris dan Belanda masuk ke Surabaya. 27 Oktober Inggris berusaha untuk masuk kota Surabaya dan dihadang oleh pasukan-pasukan Hizbullah Sabilillah. Pertempuran 4 hari Inggris merasa kalah. Satu brigade Inggris dari 4.000 orang tinggal 1.000. Kemudian Inggris mengultimatum supaya bangsa Indonesia menyerah, diberi waktu sampai tanggal 10 November. Nah, Inggris mempersiapkan diri lagi untuk kemudian akan menyerang Surabaya. Nah ini kira-kira isinya resolusi jihad itu ditujukan ke pemerintah, isinya seperti itu. Waktu berjalan dan Ki Hasyim Asy'ari tanggal 7 sampai 9 November itu ada Kongres Masumi di Jogja. Kembali dari Jogja ke Tebuireng tanggal 9 November jam 15 dan kemudian beliau menyerukan fatwa jihad yang kedua. Ini nggak tahu gimana ceritanya, tetapi banyak cerita-cerita bahwa jam 15 fatwa jihad disampaikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 1 jam kemudian pergerakan massa besar-besaran mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Madura, Bali itu menuju ke Surabaya. Ada yang bertanya apa yang digunakan untuk berkomunikasi. Ini cerita-cerita mengenai komunikasi itu rupanya bagi leluhur kita itu bukan hal yang susah. Beliau-beliau memiliki cara yang sangat efektif karena nyambung, hatinya nyambung. Suatu ketika ada yang cerita, mbah saya dulu kerja di Tebuireng. Nah, kerjanya di dapur. Nah, di dapur itu ada gentong air. Nah, kemudian dia cerita, dulu Hadratus Syekh kalau mau ngundang rapat, ngundang yang lain, itu di gentong itu. Besok rapat, nah itu gentong itu besok nyampe semuanya. Demikian juga yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya ke Bandung diceritain, kami itu tanggal 9, bapak kami, mbah kami berkumpul di rumah ini menunggu perintah fatwa jihad itu. Jadi di Bandung sana juga gitu, menunggu perintah. Di saat-saat yang genting itu mereka menunggu perintah. Begitu ada fatwa jihad, maka kemudian bergeraklah itu. Nah, salah satu peringatan untuk memperingati pergerakan massa itu dulu, itu ada gerak jalan Mojokerto Surabaya. Nah itu dulu masih banyak peminatnya, tapi sekarang rasanya sudah tidak terlalu banyak lagi. Dan
ini hanya sekedar gambaran bahwa leluhur kita itu orang-orang yang hebat. Tetapi tidak lepas juga itu atas bantuan Jepang. Karena Jepang itu sudah lama membangun hubungan dengan para ulama di Indonesia. Mulai dari tahun 1930 itu sudah dibangun hubungan dengan ulama. Maka pada saat Indonesia membutuhkan, Jepang juga membantu persiapan dan juga senjata-senjata itu memang di gudangnya itu memang tidak dikunci dan sudah siap untuk digunakan semuanya. Maka itulah kemudian Indonesia mampu menghadapi Inggris yang mana katanya Inggris kalau Surabaya 3 hari itu habis itu. Tapi kenyataannya 100 hari baru mampu mendesak pasukan Hizbullah Sabilillah keluar dari Surabaya. Nah, ini menggambarkan kekuatan-kekuatan kita dan sampai sekarang ini kalau ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para leluhur, ilmu-ilmu yang dimiliki para kiai, para aulia yang zaman itu kalau masih ada, loh ini bangsa yang hebat. Kalau waktu itu ceritanya kalau ada mortir itu ditangkap pakai sarung, selesai udah ditaruh lagi. Nah sekarang ini kita mengalami kemunduran dari sisi ilmu. Tetapi saya rasa masih ada lah. Ini mungkin barangkali di PKS ini juga masih ada simpanan-simpanan itu. Kalau sudah emergensi nanti baru keluar itu ilmu-ilmu itu. Mudah-mudahan ini semangat kita bersama. Semangat untuk kita membangun kebersamaan, untuk mengembalikan lagi, untuk memaknai apa yang disebut Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tapi dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang selalu nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan modal kita nanti kemudian menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.